Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada. Apa kabar semua? Saya berharap kita semua ada di dalam penyertaan Tuhan sampai selama-lamanya. Saya Ingvi Rizky Ramadan ingin menyapa teman-teman semua dalam kesaksian rohani saya kali ini. Saudaraku, selama berpuluh-puluh tahun saya ini berdoa kepada Tuhan. Ya, kalau berpuluh-puluh tahun berarti pada waktu itu saya belum mengenal Kristus. Saya masih melakukan keagamaan saya yang dulu. Dan saya bertanya kepada Tuhan. Nah, jawaban itu tidak pernah dijawab sampai hari ini juga. Ketika saya sudah mengenal Tuhan, saya selalu bertanya dan Tuhan juga belum menjawab. Tetapi saya tidak menyangka pada siang hari ini Dia menjawab apa yang menjadi pertanyaan saya. Pertanyaan saya apa? Kok sampai berpuluh-puluh tahun saya menanyakan hal itu? Nah, saya bertanya kepada Tuhan, mengapa saya selalu ada di dalam penderitaan? Ketika saya kecil, saya sudah harus terpaksa, saya sudah harus mencari uang untuk nafkah, ya, untuk setidaknya minimal untuk makan saya sendiri, ya. Kemudian saya juga harus mengusahakan sekolah saya sendiri. Hal itu sudah saya rasakan dan saya sangat menderita karena bukan hanya saya harus menanggung beban berat di dalam pundak saya, tapi saya juga menanggung setiap bullying yang ada. Saya dibully, sudah menderita dibully lagi oleh teman-teman saya. Bukan hanya teman-teman saya, tetapi juga oleh guru-guru saya. Dan hal itu membuat saya kepahitan. Hal itu terus saya ingat. Dan kemudian sampai masa remaja, saya masih menderita. Saya malah ngamen di jalanan. Ya, saya jualan koran. Bukannya mendapat bantuan, tetapi saya malah dibungkus, saya malah digeret sama polisi Pamong Praja ke dinas sosial, dan di situ saya mengalami penderitaan. Berhari-hari dikurung bersama dengan orang yang sakit penyakit, mulai dari kusta sampai ke kehilangan orientasi diri. Saya menderita. Dan kemudian juga ketika saya dewasa. Nah, terus ketika saya dewasa itu, saya itu mengharapkan figur seorang suami yang membuat saya itu dicintai, ya. Nah, tetapi yang ada malah dikhianati, ya, digebukin, dibully gitu. Dan saya kembali bertanya, ya, saya salah apa, Tuhan? Saya tidak ingin dilahirkan, tapi saya harus lahir. Saya juga harus lahir dan harus membiayai hidup saya sendiri. Saya pengen sekolah, biaya sekolah saya sendiri, saya masih terima. Saya lakukan meskipun itu terpaksa bagi anak-anak. Ya, saya memiliki suami, dikhianati, digebukin. Anak-anak saya disakitin. Ya, kemudian saya bertanya dan Tuhan tidak bergeming. Sampai kemudian saya mengenal Tuhan. Saya mengenal Tuhan dan sebagai seorang murtadin, ya, saya tahu saya juga mengalami penderitaan. Penderitaan saya rasa semakin meningkat, di mana saya sudah
di mana yang sedari awal saya tidak pernah merasakan kasih ibu, saya tidak pernah merasakan didikan ayah, tidak pernah merasakan cinta suami. Ditambah sekarang saya menjadi seorang murtadin. Semua semakin membenci saya, semua semakin membuat saya begitu menderita, ya, pengkhianatan, juga pemberontakan, yang dimana saya mengajarkan anak-anak saya untuk mengenal Tuhan. Ya, anak saya kembali memberontak, kembali pergi dari rumah dan memfitnahkan segala yang jahat tentang saya kepada orang-orang, ya, yang sudah dari awal membenci saya. Anak saya sendiri memfitnah saya. Orang tua, adik, dan semua juga mengatakan hal-hal yang tidak sebenarnya saya lakukan. Terus kemudian saya merasa juga menderita. Saya menabung sedikit demi sedikit untuk sekolah anak saya, karena saya masih harus menyekolahkan Hana Lydia yang masih kecil, yang Tuhan taruh ke dalam hidup saya untuk saya rawat dan pelihara. Kemudian seorang teman menipu saya habis-habisan, dan saya juga mengalami di mana saya harus membayar ini dan itu, menanggung ini dan itu, menanggung hutang yang tidak saya lakukan. Semua itu sudah saya mau terima. Tetapi di satu titik saya terus bertanya kepada Tuhan. Tuhan, berpuluh-puluh tahun yang lalu saya bertanya mengapa saya selalu menderita. Tuhan tidak jawab. Saat ini, saat saya sudah juga mengenal Tuhan, dan saya sudah juga melayani Engkau, saya terus ada di dalam penderitaan. Saya terus merasa, Tuhan tolong, saya pengen tahu kenapa seseorang ada di dalam penderitaan. Saya mulai membandingkan dengan orang lain. Saya memulai membandingkan dengan orang yang berkelebihan, orang yang dicintai, orang yang memiliki keluarga yang bahagia, membandingkan dengan mereka. Sampai siang ini Tuhan jawab kepada saya. Bukalah Yeremia 1 ayat 5. Mari kita baca. Yeremia 1 ayatnya yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saya merenungi apa arti firman Tuhan ini. Apa jawaban dari pertanyaan saya? Tuhan telah menetapkan kita bahkan sebelum kita mengenal Sang Pencipta. Ketika Dia membentuk kita dalam rahim, Dia tidak pernah keliru menciptakan saya dari ibu saya. Dia tidak pernah tidak sengaja, juga Dia tidak menyesal telah mengeluarkan saya dari kandungan ibu. Dia tahu dan sudah ada di dalam rencananya. Setiap penderitaan saya sudah ada di dalam kehendaknya. Penderitaan-penderitaan yang saya alami, Dia tahu jalan hidupku, karena Dia yang membentuk aku. Mengapa saya mengalami penderitaan ini? Sebab Ia mengenal aku. Sebab Ia bekerja dalam penderitaanku, supaya aku bisa mengenal Yesus Kristus. Supaya aku bisa berdoa dengan Yesus Kristus dan mendengar suaranya. Supaya aku rajin di dalam berdoa dan mengandalkan Dia semata. Tidak meminta-minta dan tidak meminjam-minjam kepada orang lain sekalipun saya ada di dalam kekurangan. Supaya aku juga dapat melayani orang-orang dengan empati saat mereka ada di dalam penderitaan. Itulah rencana kita. Kenapa? Rencana Tuhan. Kenapa kita ada di dalam penderitaannya.